jadi imam di keluarga. Imam keluarga itu imam yang pengertian kepada istrinya, imam yang pengertian kepada anaknya. Begitupun juga dengan makmum. Makmum yang baik adalah makmum yang gak sakar PDW. Kan gitu. Namanya makmum itu kudu manut. Namanya makmum kudu gak oleh imamnya punya mari ngono makmume. Imam jaluk wetan makmume jaluk mulon kok bahasa jajar itu. Gak oleh ya. Imam apalagi imam sholat. Imam sholat harus sangat fasih satu dalam pengucapan makhorijul hurufnya. Misalnya ulum ini paling tua di dalam sekian banyaknya orang ini antara zen, ulum, sampai bakso misalnya yang paling tua. Ini dari sekian orang yang paling tua ini yang bacaannya fasih tinggi. Jok mentang-mentang sampai tua mari ngono bacaane kagak aku itu sudah di imam enggak tutup dan semua. Masih kon tua tapi nek tak ngerti ilmune ya mundur kok dadi imammu. Paham? Imam juga sama. Ketika zaman muda, walaupun zaman masih muda, tapi dalam pengucapan hurufnya zaman fasih, ya zaman jadi imam. Paham kan? Karena mengikuti aturan imam. Karena untuk menjadi imam itu berat. Karena yang akan menanggung resiko. Ibarat sampai imam itu sing nakoda. Boleh ngalon kabeh, boleh ngetan kabeh wae nubruk karang iki, Bro. Kabeh. Makmume rusak, imame melu rusak. Maaf, imame rusak, makmume melu. Misalnya ulum ambek arif, ngene. Betul. Sama yang kini apa betul? Sama yang kini menang. Lek misalnya sama yang betul. Ya. Ketika sama menjadi imam, ketika sama menjadi imam, mau kok bilang mau. Ya. Ketika sama menjadi imam harus berani menanggung risiko. Ya, resikonya apa? Ojo sampai ketika sama menjadi imam gara-gara sama gak ngerti ilmune, nah rusak karepe dhewe. Yang perempuan juga sama. Misalnya Nurul jadi imam. Ya, misalnya Nurul jadi imam dari sekian banyaknya perempuan, santri perempuan jamaah sendiri Nurul jadi imam. Ketika sama jadi imam ya gak usah karepe dhewe. Sama di sholat, di tengah-tengah sholat ngentut. Ngecus. Orang ngentut ya. Siapa ngentut imam batal. Alah makmumku gak ngerti ae tak terus mulai rusak kabeh. Ya. Berarti ketika sama sudah memutuskan untuk menjadi imam, maka sama harus paham makmum, jangan sampai merusak. Kudu ngerti makmum. Misalnya jihan jadi imam, harus ngerti makmume. Oh, makmum itu wong tuwek-tuwek. Makmum itu Mbak Nadayu, Mbak Alifah, Mbak Silvi wong tuwek-tuwek. Lek kok titik ini boyoke loro misalnya. Ya sama itu bisa ngerti. Nek sholat aja cepet ya. Cepet. Ya kan misalnya kita bapak sekali apa ini kan baik bakal ini, betul ya. Ada orang kan dia. Jadi misalnya ini imam tua ya ngono. Bali bang misalnya tua umurnya 50 tahun misalnya jadi imam. Mak boleh nom ya suwe-suwe. Ya tinggal melayu sampai nambah makmum. Ini kami terawih 24, 33 rakaat aja. Ini sholat terawih 33 rakaat. Imam itu melayu makmum sampean. Tergantung kondisi masyarakatnya. Tergantung kondisi. Oh, masyarakat sini orangnya agak awam. Oh, masyarakat sini senangannya cepet-cepet budak-budak. Misalnya. Ya, sama itu ngerti ini. Berarti ini lagi imamnya suwe-suwe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sawe imame yo kok tinggal melayu. Akhirnya ning musol. Salah. Karena kodin amin. Akhirnya rusak umat ini.
Ya, umat itu akhirnya rusak. Akhirnya menjadi blok kiri, blok kanan. Ya, akhirnya sini kono yang kono. Nurul ya. Nurul ngomong ini. Nurul tidak depan ya. Nurul orang ya. Itu jadi kriteria imam. Begitupun kita dengan imam Jumat, ya kan? Ketika sama menjadi imam Jumat ya sini kelas. Di Surabaya ini yang repot. Ketika sama sudah memutuskan menjadi imam, ketika sama mengamalkan ilmu, ketika sama sudah menjadi untuk agama, ya udah mengharapkan amplop. Imam Jumat juga benar dibayarnya. Hah? Oh, Pak. Kenapa nih? Oh iya, maka ketika sama sudah memutuskan seperti itu, ya saya isi. Jangan menjual kau dengan agama, ya. Jangan menjual agama demi kepentingan sampean atau demi kepentingan pribadi. Yang ibu-ibu juga sama. Ketika muslimatan juga sama. Jadi, makanya Pak Zina mengajari sampean semuanya. Ya Pak Sur ya. Maka saya mengajari sampean semuanya, santri-santri saya semuanya, tolong kalau apapun itu demi agama, apapun itu demi masjid, apapun itu demi kepentingan agama, jok sekali-sekali mengharapkan sesuatu yang ikhlas. Apa diajak kerja bakti, ya sudah kerja bakti saja bilang. Paham Pak Sur? Jok ngomong diri. Ketika kalian diajak untuk kebaikan, yang mana kebaikan itu adalah untuk rumah Allah, yang dimana kebaikan itu untuk kepentingan agama, maka jangan sekali-sekali engkau mengharapkan sesuatu yang mana harapan itu menjadikan kamu tidak paham Nizam? Jadi misalkan sampai diajak kerja bakti, ya sudah kerja bakti. Jangan resik-resik, ya sudah resik-resik, tidak usah mengharapkan sesuatu. Tapi ketika ada sesuatu tersebut, ya tidak apa-apa. Ketika itu dimakan, tidak apa-apa. Kalau ada, kalau tidak ada, tidak usah mengharapkan. Karena ngajari ikhlas itu gampang. Ngajari ikhlas itu susah. Urusannya ambil hati. Memang sama. Di masjid misalnya, rajin, tidak dapat makan, ya sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ngaji, hari ngono nonton bangku, ya tidak apa-apa, tidak ada imbalannya, tidak apa-apa. Bukan itunya yang diharapkan. Yang diharapkan adalah ridho Allah. Mencari ridho Allah itu yang susah. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah kalau sampai sudah ikhlas, maka Allah pun akan membalasnya dengan lipat dan ganda. Contoh Mas Zen, ketika membersihkan rumah Allah, ketika membersihkan masjid ini, dibersihkan dan sebagainya, tidak usah mengharapkan imbalan. Masalah nanti Mas Zen mendapatkan sesuatu, yaitu rezeki sampean. Anggapnya seperti itu aja. Paham ya anak-anak itu ya? Imam juga sama. Apalagi menjadi seorang itu. Begitu pun juga dengan menjadi seorang imam. Ketika zaman sudah menjadi seorang imam, nanti bakal menjadi imam semua ini. Bagi yang laki-laki ataupun yang perempuan. Mau tidak mau nanti suatu saat kamu akan menjadi imam. Suatu saat kamu akan memimpin sesuatu. Maka disitulah akan bergelut hatimu. Paham ya? Antara ikhlas sampai tidak ikhlas. Sampai melaksanakannya itu susah. Nah ikhlas itu berat loh. Masih Pak Zina sendiri berat loh. Kadang saya juga merasa berat. Karena ikhlas itu berat. Contoh misalnya ini bela-belanya sampai ini itu ada kan untuk usul dan sebagainya turun kok ya. Tapi kan bukan itu yang dilihat. Bagaimana agama ini biar jalan, ilmu biar tersampaikan. Sekarang saya kita tanya, apa manfaatnya sekarang sama itu bicara tentang masalah halal haram? Untungnya apa buat Anda? Yang untung siapa? Yang untung sampai apa? Yang untung agama. Agama. Bagaimana agama ini akan terus berjalan dan agama ini terus digembor-gemborkan. Yang halal dia katakan halal, yang haram dia katakan haram. Contoh misalnya, khamr itu haram.
Ya sudah, sampai yaumil kiamah itu katakan masalah nanti orang itu mau memakai atau tidak memakai haknya dia. Paham ya? Contoh misalnya mana? Wong wedok tidak nutup aurat itu dosa. Wong wedok tidak nutup aurat dosa. Bila yaumil kiamah ya sampaikan. Terus akan berjalan. Yang untung siapa? Yang untung sampean sama agama. Masih aliman ya sama misalnya. Sampai kapanpun dia katakan nek roti itu halal. Iya kan? Kalau darah itu haram dimakan ya sudah. Katakan itu yang benar ya katakan hak, yang batil katakan batil. Masalah nanti orang yang mau melaksanakan atau tidak melaksanakan itu haknya mereka. Yang untung siapa? Agama. Cok sekali-sekali merubah hukum. Sekali mau rubah, bakso sekali dirubah misalnya, maka itu akan berakibat fatal. Contoh misalnya bakso tanya, Pak, homer itu halal atau haram? Oh, saya jawabmu nggak apa-apa tuh, halal tuh. Nah ini sudah bahaya. Nanti anak keturunannya akan dikatakan halal, bahaya. Anaknya dia aneh bakso misalnya gak doya anak. Kalau dia gak punya jamaah, kalau dia punya jamaah mengatakan halal. Oke, jamaahnya 10. Ketika jamaahnya 10 punya jamaahnya 200 akan tersebar halal. Yang ini akan menjadi minoritas. Yang mengatakan haram tadi menjadi minoritas karena tidak punya jamaah. Paham ya? Bahayanya di situ. Contoh misalnya, wong wedok itu nanti kudu nutup aurat, ya kan? Auratnya perempuan itu seluruh tubuh, kecuali muka sampai dapatan. Ya sudah katakan, masalah dia nanti pakai kerudung tidak pakai kerudung, hanya di Nurul juga sama. Suatu saat ditanya, Pak Nurul, auratnya perempuan itu bagaimana? Ya sudah katakan seluruh tubuh. Masalah dia nanti di rumah kamu pakai atau tidak pakai itu urusanmu dengan Allah. Yang dosa siapa? Ya sampai dewe. Tapi anak cucumu, anak keturunanmu, murid-muridmu sombet tetap mengatakan jilbab itu wajib, menutup aurat itu wajib. Sekali Nurul mengatakan tutup aurat itu tidak wajib, bahaya. Satu Nurul akan mengalahkan 15 santri. Yang mana santri ini tidak punya jamaah, Nurul punya jamaah. Iya, kalau jamaahnya Nurul 10, kalau jamaahnya Nurul 20, akan mengatakan tidak wajib semua. Jamaahnya punya jamaah lagi 100, punya jamaah lagi 200, mengatakan tidak wajib semua. Bahaya. Nah yang ini yang memiliki, yang punya ilmu wajibnya malah tidak diamal. Akhirnya berubah nanti hukum. Yang nutup aurat wajib menjadi minoritas, yang nurul gara-gara mengatakan tidak wajib menjadi mayoritas. Bahaya, hukum akan berubah. Maka yang benar adalah katakan benar, yang wajib ya katakan, yang sunnah katakan sunnah. Odong, sholat tarawih itu sunnah, ojo jadi wajib. Sholat sunnah itu sunnah. Ojo oleh orang orang gak tarawih itu ini. Ya kan? Mas Zen misalnya, dia tidak tarawih. Jadi saya tahu itu gak tarawih. Goblok kali itu. Oh, gak tarawih. Goblok kali yang barang sunnah gitu, goblok. Kecuali puasa, kan gitu loh ya. Kecuali puasa Ramadan hukumnya. Kalau tidak ada orang yang tidak puasa, loh sama itu ya apa? Kok gak puasa? Puasa Ramadan itu wajib. Nah itu benar. Itu benar. Yang wajib ya katakan. Sekali kau berubah hukum bahaya. Paham ya? Sholat tahajud ya bodoh. Benar. Ya katakan benar. Paham ya? Jadi kalau orang nggak sholat jadi begini. Makanya makanya paling ngomel-ngomel ya saja. Wajib yang karena udah ngerti. Kecuali seorang santri. Kalau seorang santri harus bisa menempatkan dirinya. Yang penting apa? Ketika engkau menjadi seorang imam, ya, bagaimana? Ketika engkau menjadi seorang imam, suatu saat nanti sampai berada dimanapun,
pahami yang namanya makmum. Pahami dan mau tidak mau semua akan menjadi seperti. Makanya mau ngaji. Uang itu ngaji. Makanya seorang itu kudu ngaji. Ketika engkau ngaji maka ngerti ya. Karena kehidupan sehari-hari ya, bagaimana pelajaran fikih ini menjadi pemahaman bagi sampean. Ya, ngerti konteks. Ya, ngerti konteksnya. Karena memutuskan segala apapun, hukum apapun itu gampang, mudah ketika sampean paham. Contoh misalnya seperti ini. Yang dinamakan riba itu apa sih? Paling sing mbok ngerteni milih uang 1 juta balik 1 juta 100. Atau milih uang 100 balik 100.000 lebih 10.000. Itu riba lah. Riba. Itu kan hanya pengertian sampean. Iya kan? Itu kan hanya pengertian sampean. Tetapi ketika sampean nanti akan belajar lebih tinggi, maka kamu akan mengatakan gini, Nes, ada orang nanti, Nes, kau tak aku jadi duitnya, kira 100.000. Ini tak silih aku juga berarti. Aku ini berapa? Kau bisa mengatakan riba? Yang dinamakan riba itu orang anaknya orang embel-embel, iya kan? Nah, terus sekarang ketika ahli itu diberikan tandai, nah ini duitnya, iya 100.000. Gak apa-apa, tidak 100.000 tak silih, tapi udah 1 dulu. Masuk riba kan? Iya kan? Lah kamu kan apa ngerti kayak gitu? Caranya apa? Ya ngaji sing temenan. Ngaji sing temen. Ketika sama nanti akan memahami al-fitnah itu asal minal qatl. Contoh misalnya, fitnah lebih kejam daripada pembunuh. Benar nggak? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Orang membunuh itu hukumannya apa? Dikisos ya? Iya kan? Orang membunuh itu hukumnya dikisos. Apa dimati? Paten, penggal. Cuma pertanyaannya, orang yang memfitnah hukumannya apa? Tidak ada. Padahal sebenarnya membunuh itu kan lebih ke memfitnah itu lebih ke harusnya hukuman bagi orang yang memfitnah adalah melebihi dibunuh. Tapi kan saya nggak ngerti seperti itu. Haji, makanya haji, iya kan? Maka sesuatu yang akan menjadi problem. Dan sekarang kalau kita kembalikan lagi, itu nanti akan runtutan. Makanya kadang gini, ilmu yang benar itu adalah ilmu agama. Kali di mana? Lihat dan paham. Manusia itu kenapa diwajibkan untuk mencari ilmu agama? Ya, pertama anak-anak sekolah-sekolah ini, sampai. Ketika sama itu belajar agama, maka ada ilmu yang menunjang ini yang namanya ilmu umum. Atau diwalik ini. Kapan belajar ilmu umum tapi ditumpang ambil ilmu agama, itu berbalik. Kamu belajar ilmu agama secara lurus, secara benar, nanti yang akan menunjang adalah ilmu umum. Contoh misalnya kamu belajar taroid, ketika kamu belajar taroid, maka yang menunjang adalah ilmu matematika. Oh jadi balik, ilmu matematika yang menunjang taroid juga bisa. Iya kan? Ilmu tauhid, iya kan? Ilmu tauhid tentang keesaan Allah. Yang menunjang adalah apa? Ilmu logika, atau ilmu filosofi, atau ilmu yang lainnya, ilmu eksak dan sebagainya. Iya kan? Sama belajar fikih, belajar hukum, halal haram. Kalau sudah bicara hukum Allah dan sebagainya, yang menunjang apa? Kata bahasa, benar nggak? Sekali bahasanya salah, diperinci dan sebagainya, hukuman pasal bisa berubah. Ya, maka jangan dibalik. Kalau kamu belajar hukum agama, itu yang benar. Yang menunjang adalah ilmu umum. Oh jadi dibalik, ilmu umum lebih penting betul. Ini tadi pemahaman ini dipaham. Ayo paham. Terus kemudian begini, belajar teman-teman, ngaji teman-teman, istiqomah. Masalah nanti orang berkata apa itu yang urusan mereka. Yang namanya hal kebaikan, setan pasti tidak akan terima.
Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.